Hello everyone, welcome back to another English lesson with me, Miss Nindi. So, last meeting we have discussed how to congratulate and compliment others. Jadi pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana sih menggunakan bahasa Inggris untuk mengucapkan selamat dan juga pujian kepada orang lain. Today we're going to move on to another chapter which is about intention. So, what is intention? An intention is an idea or plan of something you are going to do. Jadi intention kalau di bahasa Indonesia artinya adalah maksud atau tujuan atau suatu hal yang kita akan lakukan di waktu yang akan datang. Ya, di sini bisa termasuk rencana. Oke, karena kita membahas waktu yang akan datang, jadi pasti bisa dalam waktu dekat, bisa waktu yang akan datang yang masih jauh. Oke, so when you plan to do specific things such as going to an English course, visiting Yogyakarta at the year-end holiday, or something else, you can say that you have intention. So, in this chapter, we're going to learn how to express and questions about plans and intention. Jadi di chapter ini, kita akan belajar bagaimana sih mengungkapkan rencana ataupun tujuan atau maksud kita, dan juga kita akan belajar bagaimana menanyakan rencana ataupun maksud tujuan dari orang lain. So, when we expressing intention or plans, we usually use would like, would love, future tense. Nah, future tense di sini ada dua macam, ada yang menggunakan will dan ada yang menggunakan be going to. Oke. Yang pertama kita akan lihat penggunaan would like and would like to express intention. Jadi would like and would like to itu ada sedikit perbedaan. Jika kita menggunakan would like, itu harus diikuti oleh kata benda atau noun. Seperti contoh yang pertama, would you like a cup of tea? A cup of tea di sini adalah noun, kata benda. Jadi menggunakan yang would like. Kalau would like to, itu harus diikuti oleh kata kerja atau verb. Seperti contoh yang kedua, would you like to spend the holidays with us in Tokyo? Nah, di sini would you like to spend? Spend di sini adalah verb atau kata kerja. Jadi sampai sini paham ya bedanya yang menggunakan to sama yang tidak. Oke, untuk kegunaannya sendiri, would like itu biasa digunakan untuk menawarkan sesuatu. Seperti, would you like a cup of tea? Oke, bisa juga digunakan untuk menjawab tawarannya. Seperti ini, contoh yang kedua di bagian B. Thank you for the offer, but I would like to spend the holidays with my family. Oke, kemudian would like and would like to juga bisa digunakan untuk menyatakan I want atau I want to. Jadi sebenarnya would like sama I would like to itu sama dengan artinya I want to atau I want. Ya, seperti contohnya yang B bagian ketiga, I'm sorry I would like to pick you up but I'm late for a meeting. Bisa juga kamu ganti dengan I want to pick you up. Tapi bedanya kalau would like itu untuk versi yang lebih polite atau sopan. Sebenarnya artinya sama dengan I want. Would like sama I want. I would like dengan I want sama I want to dengan I would like to sama. Yang kedua, would love and would love to. Nah, would love sama would like tadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Bedanya hanya di level keinginan kamu untuk melakukan hal tersebut. Ya, seperti contohnya di sini yang pertama, I would love to spend the holidays with you in Tokyo. Saya ingin sekali menghabiskan liburan bersama kamu di Tokyo. Nah, would love itu juga bisa menyatakan sesuatu hal yang ingin kamu lakukan seperti yang saya bilang. Itu seperti contoh yang kedua, I'm sorry, I would love to pick you up, but I'm late for meeting. Saya ingin sekali menjemput kamu, tapi saya sudah telat menghadiri pertemuan. Jadi would love dan would like tidak ada perbedaan, fungsinya sama untuk menyatakan maksud dan tujuan, tapi bedanya hanya di level keinginan kamu ingin melakukannya. Oke, yang ketiga ada kita masuk ke future tense, will. Oke, will di sini ya seperti yang kalian tahu, future adalah masa yang akan datang. Jadi untuk menyatakan suatu hal yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, bisa dalam waktu dekat, bisa masih jauh gitu ya. Nah, untuk will sendiri penggunaannya untuk menyatakan suatu hal atau suatu masa depan yang belum pasti. Karena di situ sudah jelas uncertain future. Ya, untuk suatu hal di masa depan yang belum pasti. Mungkin baru rencana kamu ataupun harapan kamu. Contohnya, I will marry him someday. Nah, di sini mungkin kamu belum merencanakan apapun, belum bertemu dengan keluarganya dan lain-lain, sehingga ini mungkin hanya harapan dan
mimpi kamu untuk menikahi dia suatu hari nanti. Yang kedua, will juga bisa digunakan untuk menyatakan prediksi ya. Di sini prediksinya itu berdasarkan personal experience atau opinion dari yang berbicara. Contohnya, the Manchester City leads the match. I think they will win the game. Nah, di sini they will win the game, tapi ada kata I think, jadi merujuk kepada pendapat dari yang berbicara. Jadi belum pasti kalau si Manchester City akan menang. Hanya pendapat dia saja. Kemudian yang ketiga, will bisa digunakan untuk menyatakan spontaneous decision atau keputusan yang spontan. Jadi belum direncanakan, belum dipikirkan sebelumnya, dia hanya langsung berbicara dan memutuskan saat itu juga. Contoh, I will buy the milk at the store this afternoon. Oke. Kemudian will juga bisa digunakan untuk menyatakan janji atau promise. Contohnya, I will call you as soon as possible. Kemudian will juga bisa digunakan untuk menyatakan tawaran atau menawarkan sesuatu, menawarkan bantuan. Contohnya, I will make a cup of tea for you. Oke, terus selanjutnya will juga bisa digunakan untuk menyatakan request atau permintaan. Contohnya, will you close the door please? Nah, untuk request, will dan would like sama would love to sebenarnya artinya sama, ya. Cuma tadi seperti yang saya bilang bedanya hanya level sopannya saja. Kalau would like itu biasanya untuk versi yang lebih sopan. Jadi bisa would you close the door please? Atau would you like to close the door please? Di sini will you close the door please? Nah, untuk will sendiri biasanya ada kata-kata ciri-cirinya yang menyatakan bahwa dia memang belum pasti terjadi atau belum pasti dilakukan. Contohnya I think, I guess, probably, and possibly. Nah, kata-kata ini biasanya merujuk pada sesuatu hal yang uncertain atau belum pasti. Nah, bagaimana dengan be going to? Be going to di sini untuk menyatakan certain future. Jadi untuk suatu hal yang sudah kamu rencanakan, suatu hal yang pasti akan terjadi, kita biasanya menggunakan be going to. Nah, untuk be di sini, be-nya itu adalah to be. Seperti yang kalian tahu, to be ada is, am, dan juga are. Untuk penggunaannya itu digunakan sesuai dengan subjeknya. Kalau am untuk subjek I, is untuk he, she, it, are untuk we, they, you. Jadi ketika kita menggunakan be going to, jangan lupa be-nya diubah sesuai dengan subjeknya. Contoh yang pertama, untuk menyatakan suatu hal yang pasti akan terjadi, I am going to get a bachelor degree next month. Ya, saya akan mendapatkan gelar sarjana bulan depan. Sebenarnya bisa juga I will get a bachelor degree next month. Tapi bedanya apa ya? Kalau going to, kalian sudah pasti akan mendapatkan gelar sarjananya di bulan depan. Mungkin kamu sudah sidang skripsi, kamu sudah menyelesaikan tesis kamu sudah mendapat revisi dari dosennya dan sudah dicetak semuanya. Jadi bulan depan kamu akan mendapatkan gelar sarjana segera. Tapi kalau menggunakan will, I will get a bachelor degree next month. Itu belum pasti, mungkin itu hanya impian kamu atau harapan kamu kalau bulan depan kamu bisa mendapatkan gelar sarjana gitu. Kemudian yang kedua, be going to juga bisa digunakan untuk menyatakan prediksi. Prediksi di sini harus ada buktinya bahwa dia pasti akan terjadi. Contoh, look at the dark cloud, it is going to rain. Di sini sudah ada buktinya, yaitu dark cloud. Wow, awannya sudah gelap, pasti akan turun hujan. Jadi prediksinya berdasarkan bukti bahwa itu pasti akan terjadi. Kemudian yang terakhir itu general plan. Untuk menyatakan rencana, berarti sudah di-prepare sebelumnya ya. I'm going to go to Bali next week. Jadi ini sudah direncanakan sebelumnya, kamu sudah beli tiket dan segala macam bahwa kamu memang akan pergi ke Bali next week. Ya, tapi kalau I will go to Bali next week, itu belum pasti, mungkin baru rencana, di harapan, di bayang-bayang kamu saja, jadi belum prepare apa-apa. Oke, sampai sini sudah paham ya bedanya. So, I have an exercise for you. So, there are 5 test item. Ada 5 nomor di sini, silakan kalian kerjakan menggunakan will dan juga be going to. Okay, I think that's all for today. I hope that you understand of the material. And if you have any question, please contact me and we're going to discuss it together. So, I think that's all for today. Thank you for joining this class and I'll see you next meeting. Bye!